Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita mau membahas tentang asuransi kesehatan, khususnya untuk rawat jalan. Nah, teman-teman perhatian nggak bahwa sebenarnya ketika teman-teman ingin datang ke dokter jiwa, teman-teman mungkin bukan cuma ragu apakah saya perlu ke dokter jiwa atau tidak, tetapi adalah masalah biaya. Banyak teman-teman mengeluh ya ke saya lewat video YouTube di komentar yang mereka mengatakan ke dokter jiwa itu mahal, apalagi obat-obatnya. Sebenarnya dengan adanya BPJS itu tidak perlu khawatir karena teman-teman bisa meminta rujukan ke puskesmas atau vaskes pertama untuk meminta rujukan ke rumah sakit yang ada psikiater dan ditanggung BPJS. Bukan cuma di rumah sakit umum daerah, tetapi juga rumah sakit swasta tipe C maupun tipe B itu ada yang menanggung atau bekerja sama dengan BPJS. Kembali ke yang asuransi swasta, ini yang susah nih teman-teman. Karena banyak sekali yang mengeksklusi atau tidak ya menanggung biaya perobatan ke dokter jiwa. Bahkan kalau teman-teman perhatian pada lembaran yang biasanya teman-teman gunakan ketika teman-teman datang ke rumah sakit untuk berobat rawat jalan ke spesialis, itu di situ dikatakan ada beberapa pengecualian. Pertanyaannya itu apakah gangguan ini atau penyakit ini termasuk gangguan jiwa, kemudian penyakit turunan, kemudian kosmetik, ya ini juga biasanya cacat bawaan, ya ini biasanya juga seringkali menjadi salah satu eksklusi untuk ditanggung. Saya dalam pengalaman praktek seringkali meminta pasien untuk mencoba melihat kembali ya klausal seperti itu, dan saya jelaskan bahwa kebanyakan sih kalau ke dokter jiwa itu tidak ditanggung oleh asuransi swasta. Mengapa demikian? Sebenarnya kalau saya baca di dalam buku ini, Swing, The Untold Story of Psychiatry, tentang kondisi psikiatri di Amerika dari sejak tahun 1900-an sampai sekarang, itu disebabkan karena kesulitan untuk melihat penyebabnya dulu. Jadi itu banyak orang yang suka nipu-nipu tuh untuk menjadi pasien psikiatri ya dengan alasan berbagai macam. Dan waktu itu tahun sekitar 1950-an sampai 60-an itu psikiaternya itu tidak mampu membedakan mana yang pura-pura, mana yang tidak. Dan di saat itulah banyak masalah-masalah berkaitan dengan klaim asuransi di Amerika sendiri. Jadi itu kebawa deh sama beberapa perusahaan asuransi, akhirnya tidak menanggung biaya pengobatan ke psikiatri yang katanya sebenarnya sulit untuk dihitung kosnya. Bagaimana? Karena susah untuk diprediksi kapan sembuhnya.